Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Selamat datang di mata kuliah Hukum Keuangan dan Hukum Perizinan. Di hari ini adalah pertemuan yang keenam. Nah, pertama-tama saya mohon maaf, harusnya hari ini saya perkuliahan menggunakan media Zoom, cuman adalah saya sedang berhalangan karena ini saya harus periksa dokter. Ya, mohon maaf, kondisinya agak ini ya, agak ngedrop ya, jadi ya harus ke dokter. Dan maka dari itu terpaksa perkuliahan hari ini menggunakan media YouTube. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa selama perkuliahan nanti misalnya ada pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang pengen dikaji seputar hukum keuangan dan hukum perizinan, jangan ragu untuk tanyakan di grup WA. Nah, berkaitan dengan perkuliahan mata kuliah hukum keuangan dan hukum perizinan, kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin ya. Saya akan share screen. Oke. Kita kemarin baru membahas tentang fiskal ya, dan saya rasa teman-teman mahasiswa sekalian ini banyak yang tertarik ya ketika kita membahas mengenai masalah fiskal, ya ini kebijakan yang pada dasarnya berhubungan erat dengan pajak. Nah, kebijakan pajak ini ya dijalankan bersama dengan yang namanya kebijakan moneter yang nanti akan kita bahas, yang fungsinya adalah untuk eh, menstabilkan perekonomian negara. Ya, simpelnya sih kebijakan fiskal ini ada untuk mencegah inflasi maupun deflasi. Kita udah bahas kemarin ya, kondisinya inflasi itu seperti apa. Jadi simpelnya adalah suatu kondisi di mana jumlah barang yang ada itu nggak bisa untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, ya. Barangnya terbatas, orangnya banyak, sehingga harga barang naik. Kalau deflasi justru kebalikannya, harga barangnya, jumlah barangnya banyak banget, tapi orang yang mau beli sedikit, sehingga banyak barang yang ini kemudian akhirnya manggruk di gudang, yang bisa berakibat pada pertama, pengusahanya bisa gulung tikar karena barangnya banyak yang nggak kejual. Yang kedua juga bisa mengakibatkan ujung-ujungnya adalah inflasi juga. Karena ketika nanti pengusaha-pengusaha ini bangkrut, nggak ada yang memproduksi, akhirnya inflasi lagi. Nah, terus selain itu juga ada sih istilah-istilah lainnya yang berhubungan erat dengan nggak cuma fiskal sebenarnya sih, tapi juga moneter. Seperti devaluasi. Nah, devaluasi ini sebenarnya merujuk pada apa namanya kebijakan pemerintah ya untuk sengaja menurunkan mata uang negara kita terhadap mata uang asing. Nah, mungkin kalian belum tahu kayak gimana sih prosesnya dalam ekspor impor. Tapi sederhananya ya kalau misalnya kita impor, itu kita membeli dolar. Saya ambil contoh, saya menggunakan aplikasi AliExpress. Ya, AliExpress, janganlah Amazon lah. Amazon, Amazon ini menggunakan dolar. Ya, oke, misalnya saya mau beli printer, komputer atau apa, ini harganya $2.000 ya, berarti saya menggunakan uangnya mereka, sehingga karena mereka yang jual otomatis apa, mereka yang dapat profit bukan saya. Sampai sini paham ya? Sehingga apa, kalau misalnya konsepnya gitu impor terus, lama kelamaan kita cuma jadi negara pembeli, karena nanti profit yang terbesar diambil dari negara yang menjual, sehingga dikhawatirkan bisa mengakibatkan adanya ini keruntuhan ekonomi. Itu kalau kebanyakan impor. Hmm. Contoh negara yang hancur gara-gara itu adalah Sri Lanka. Sri Lanka merupakan salah satu negara yang gagal, kalau saya boleh bilang, dalam hal perdagangan internasional. Kenapa? Karena mereka terlalu tergantung pada impor, bahkan sampai semua produk-produk yang sebenarnya bisa dipenuhi di negara mereka sendiri. Seperti itu ya, itu devaluasi. Nah, devaluasi sekali lagi adalah suatu konsep di mana ini supaya menggenjot ekspor sengaja diturunkan harga rupiah. Supaya apa? Karena kalau kebalikannya tadi ya, kalau impor itu kan kita beli sana sehingga otomatis uangnya sana menguat, ya. Nah, kalau ini kita kebalikannya, uangnya rupiah sengaja diturunkan sehingga apa? Dolar naik. Kalau gitu, nanti otomatis ketika orang beli apa ngejual barang, ya, rupiah yang dia dapatkan lebih banyak, ya, karena harga rupiah sedang melemah. Nah, walaupun strategi ini kedengarannya kayak nggak masuk akal loh. Kenapa Pak sengaja melemahkan rupiah? Ya kalau misalnya nih setelah kita lemahkan rupiahnya, ternyata eksporter-eksporter ini malah nggak jadi ekspor gimana Pak? Ya itu ada kajian-kajian tersendiri, ya.
ada kajian-kajian yang membuat pemerintah pede ketika menurunkan nilai rupiah. Supaya apa? Ketika benar-benar diturunkan, ini pemerintah udah yakin bahwa nanti eksportir benar-benar akan mengirimkan barang-barang tadi dijual ke luar negeri. Ya, jadi biasanya sih untuk barang-barang berupa mebel atau barang-barang curah dan lain-lain, Indonesia masih sebatas itu sih, ya, itu devaluasi. Terus kalau revaluasi ini kebalikannya untuk menekan ekspor. Tapi saya rasa ini jarang banget dilakukan di Indonesia ya, karena kalau saya boleh bilang kalau di Indonesia itu sendiri eh, kita masih negara yang importir sih, kalau saya boleh bilang. Walaupun nggak separah Sri Lanka ya. Terus ada juga apresiasi, mohon maaf tipu ya. Ini adalah eh, suatu kondisi di mana mata uang kita meningkat karena adanya mekanisme perdagangan. Intinya semakin banyak kita ngejual, mata uang kita akan naik. Kebalikannya, kalau depresiasi, semakin banyak kita beli barang dari luar negeri, nilainya akan semakin turun. Simpelnya seperti itu, ya. Terus ada juga yang namanya kebijakan Sunring. Sunring ini merupakan sebuah kebijakan yang intinya sebenarnya cuma sekedar ini sih, perubahan mental saja ya kalau saya boleh bilang. Kenapa? Karena Sunring ini dia sistemnya adalah eh, orang itu dipaksa untuk ya udah apa percaya bahwa nilai mata uang mereka masih baik-baik saja. Padahal enggak. Saya ambil contoh. Ya, dulu pernah terjadi tahun 60-an di mana mata uangnya Indonesia waktu itu sebenarnya sudah menyentuh kisaran ribuan. Tapi sengaja dipotong 3 nol. Jadi uang 10.000 itu dianggap uang 10 rupiah. Seperti itu. Ini sekali lagi tidak mempengaruhi jumlah ekspor, jumlah impor, ataupun jumlah utang negara. Tinggi apa, sanering apa enggak. Tapi dia mempengaruhi pola pikir masyarakat yang kemudian masih menganggap bahwa, kemudian nganggap sih, oh mata uang kita sudah baik-baik saja. Padahal enggak. Kebijakan ini sekali lagi sempat dikaji di Indonesia baru-baru ini, apa namanya, supaya apa sih? Supaya masyarakat menjadi percaya diri lagi terhadap mata uang Indonesia, ya. Kira seperti itu. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya fiskal itu? Kalau saya boleh bilang tujuannya ada 4 ya. Yang pertama adalah mengontrol atau paling enggak lah mempengaruhi permintaan total dalam perekonomian, agregat ya bahasannya. Nah, sehingga kalau ini dipengaruhi ya dia dapat, pemerintah dapat menurunkan atau menaikkan pendapatan dan belanja negara untuk yang ujung-ujungnya adalah mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional. Yang kedua adalah menstabilkan perekonomian melalui kegiatan pengontrolan tingkat bunga dan jumlah bank yang beredar dalam masyarakat. Pemerintah dalam tujuan ini dibantu oleh bank. Kalau kebijakan yang kedua ini biasanya kerjasama juga dengan kebijakan moneter, karena memang satu paket ya. Nah, yang ketiga adalah tujuan ketiga ini menghindarkan kondisi ekonomi. Ya ini jangan sampai supaya Indonesia itu terpuruk ya, ekonominya kolaps. Yang seperti dapat dilihat dari gejala-gejalanya inflasi, meningkatnya pengangguran, defisit neraca, dan macam-macam. Dan yang keempat, yang terakhir adalah mempertahankan produksi barang-barang nasional, yang juga ujung-ujungnya adalah meningkatkan kesempatan kerja penuh, atau bahasa kerennya adalah full employment. Ya, dan juga mempertahankan tingkat harga barang dan jasa pada tingkat yang sudah stabil sekarang ini. Ini adalah tujuan fiskal, yang dimana dalam dia pelaksanaannya nggak bisa berjalan sendirian. Dia berjalan bareng dengan yang namanya kebijakan moneter yang akan kita bahas minggu depan. Tapi secara singkatnya sih, secara simpelnya, kalau kebijakan moneter itu dia adalah kebijakan yang berhubungan erat dengan perbankan. Ya, jadi saya sedikit kasih penjelasan singkat aja sih. Besok kita akan bahas lebih dalam. Kalau kebijakan moneter itu dia merupakan kebijakan yang berhubungan dengan suku bunga, ya. Kebijakan yang berhubungan erat dengan suku bunga. Nah, seperti yang teman-teman ketahui sekalian, ya mungkin di sini banyak ya yang sudah nabung di bank. Asalkan tahu saja, uang yang tabung di bank ini nggak ngendok begitu aja ya, tapi ada juga yang namanya bunga. Bunga yang kalian terima sebagai tanda jasa karena kalian sudah memasukkan uang di bank tersebut. Ya, kalau muncul pertanyaan, loh Pak, kok bisa Pak?
bank dapat uang dari mana Pak? Masa cuma nyimpen uang, kita dapat uang sampai bisa ini dikasih tanda jasa, dapat uang dari mana Pak? Pegawai bank itu dapat uang dari mana untuk gaji mereka? Nah, kalau konsepnya sih bank dulu ya, itu konsepnya ya udah cuma nyimpen uang. Biasanya nanti mereka akan mencas apa namanya sejumlah uang tertentu sebagai jasa menyimpan uang tadi. Tapi kemudian konsep ini berubah ke konsep yang kemudian dikenal dengan istilah bank modern. Ya, bank modern ini adalah suatu konsep di mana bank tadi ketika nyimpan uang, uangnya ini nggak dilantas di ndokening bank lain, ya, dimasukkan ke dalam brankas terus nggak diapa-apain, enggak. Faktanya uang-uang yang ada di dalam bank tadi dipakai, diputar sama bank untuk usaha-usaha tertentu yang nanti akan kita bahas minggu depan, yang kemudian profitnya itu baru dibagi rata dengan nasabah. Bukan rata sih, kecil malah ya kalau saya boleh bilang. Ya karena kalau saya misalnya lah, saya nabung di bank tertentu, apa namanya, banknya itu cuma ngasih bunga tabungan itu berapa persen ya, 0,00 berapa gitu, kecil. Tapi fokusnya bukan di sini ya, lebih ke arah pinjaman ya. Nanti bank itu juga memberikan pinjaman, terutama pada perusahaan-perusahaan ya. Satu hal yang memang sebuah fakta bahwa perusahaan-perusahaan itu dalam bergerak cash-nya atau uangnya itu seringkali nggak cuma dari milik apa namanya individu atau orang-orang si pemilik bank tadi, pemilik usaha tadi, tapi lebih ke arah dia juga milik dari apa namanya uang yang didapatkan dari pinjaman dari bank, ya. Katanya sih kalau konsep seperti ini dikenal dengan istilah apa namanya konsep ini ya high cash flow atau cash flow tinggi, di mana perusahaan supaya bisa mendapat profit lebih banyak, dia akan mencari kapital atau modal yang lebih besar, ya, karena memang high risk, high return. Nah, ketika mereka berhasil menang gambling tadi dengan modal yang lebih besar, otomatis mereka mendapatkan profit yang lebih besar tentunya, sehingga roda perekonomian dapat terus berputar. Oke, itu sekilas mengenai tujuan fiskalnya ya. Nah, eh, nah ini tadi ya, bank tadi ya, duit. Sekarang baru ya kayaknya ya, uangnya kecil-kecil ya. Nah, kemudian berkaitan dengan apa hal tersebut ya, saya ada sebuah video yang menurut saya cukup menarik untuk dikaji, yang kemudian berhubungan erat juga untuk absensi hari ini ya. Silakan ditonton dulu aja, nanti kita kaji ya. Oke, silakan ditonton. Berdasarkan data dari Bank Dunia, angka kemiskinan di kawasan Asia Timur dan Pasifik pada 2020 berhenti menurun. Diperkirakan 32 juta penduduk gagal keluar dari kemiskinan, dengan garis kemiskinan berada di level 5,5 US dollar per harinya. Di samping itu juga tercatat adanya peningkatan ketidaksetaraan pada akses terhadap berbagai layanan sosial dan teknologi digital akibat pembatasan mobilitas saat pandemi. Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto mengatakan, pentingnya meningkatkan sinergi dan kolaborasi pada tahun 2022 ini untuk dapat menghadapi tantangan global baru. Dengan dibukanya kembali ekonomi global dan meningkatnya permintaan, telah mendorong harga komoditas-komoditas penting yang berefek lebih besar terhadap inflasi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Higher inflation will lead to the faster global normalization policy, especially in the monetary policy and the interest rate. In addition, the disruption to the supply chain caused by the pandemic has added to the pressure on the cost of goods. Sementara Sandiaga Uno memprediksi akan ada kenaikan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia. Hal tersebut diharapkan dapat menambah pendapatan bagi daerah yang dikunjungi maupun negara. Ia menambahkan nilai produk ekonomi kreatif meningkat di pasar ekspor, yaitu sekitar 20 hingga 25 miliar. National Tourist tahun 2022 akan ada kenaikan diprediksi sekitar antara 50 sampai 70% peningkatannya dari 1,8 sampai 3,6 juta. The movement yang
kami mendapatkan KPI itu sekitar 260 sampai 280 juta untuk wisatawan domestik, dan creative economy value added ini yang mencapai angka tertinggi 1.240 triliun rupiah, yang menempatkan Indonesia di posisi 3 besar dunia dari segi kontribusi terhadap ekonomi. Pemerintah Indonesia akan melanjutkan sejumlah kebijakan yang diberlakukan pada tahun 2021, termasuk adanya bantuan langsung bagi para pelaku UMKM, pedagang kaki lima, dan nelayan. Beserta bantuan langsung tunai itu sekitar Rp600.000 dalam sekali pembagian. Meliputan CNN Indonesia. Oke, yang barusan kalian tonton itu merupakan kajian singkat ya terkait kondisi Indonesia saat ini pasca pandemi. Ya, kondisi kita saat ini. Ya, video tadi memang sudah cukup lama ya, sekitar 6 bulan, tapi masih cukup relevan dengan kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Ya, kita sudah sampai pada masa pasca pandemi yang tentunya di saat seperti ini pemerintah sudah ini mulai ancang-ancang untuk pengembalian kondisi perekonomian yang ada di Indonesia saat ini supaya bisa survive dalam menghadapi persaingan global. Nah, saya rasa teman-teman di sini sekalian mungkin ada ini ya mungkin ya. Oh, bukan kayaknya. Oh, senior kalian ya mungkin yang kemarin KKL di Bali, mereka melihat secara langsung ya. Ya, Pak Kodrat di sini juga ada kayaknya. Berarti harusnya lihat langsung juga ya. Jadi, oh iya benar, semester 3 juga ngelihat ya kemarin ya. Semester 4 ngelihat kemarin bahwa kalau teman-teman sekarang lihat waktu kemarin KKL di Bali ini, kita bisa ngelihat kondisi Bali yang sedemikian parahnya ya. Itu merupakan daerah yang terdampak banget pandemi yang ada di Indonesia saat ini, yang sudah dilewati Indonesia saat ini ya. Banyak toko-toko yang tutup dan bangkrut. Kalau dulu saya masih ingat dulu waktu zaman pas pra pandemi itu saya datang ke arah Kuta, jalanan itu masih ini ya, rame di mana-mana, banyak bule duduk-dudukan, terus ya banyak toko-toko yang buka. Tapi kemarin ketika saya lewat di daerah yang sama persis, jalan yang ke arah Kuta itu parah ya, karena banyak banget toko-toko yang tutup. Jalanan ke arah Kuta itu nyaris nyaris sepi ya. Ini merupakan gambaran kecil. Secara global di Indonesia, dampak dari pandemi ini luar biasa karena pertama tingkat kemiskinan meningkat dan kedua adalah banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut karena ya karena pandemi itu baru ada ini ya kebijakan protokol terkait jaga jarak dan lain-lain. Nah ini kalau perusahaan-perusahaan yang pakai pabrik lah misalnya, otomatis ya bagaimana cara mereka bekerja kalau misalnya dibatasi seperti itu, sehingga banyak yang ini akhirnya gulung tikar. Nah, terhadap Bali ini ada banyak kajian-kajian terkait kebijakan apa sih yang harus ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam eh, apa namanya apa namanya menangani pandemi. Nah, tadi kalian lihat ya ada beberapa yang mungkin menjadi kajian. Yang pertama adalah meningkatkan sektor ini pariwisata. Ada juga yang mungkin udah mulai beralih ke industri kreatif dan bahkan ada kajian juga untuk sementara memberikan bantuan cash tunai kepada orang yang terdampak pandemi atau yang berada di bawah garis kemiskinan sebesar Rp600.000 per kakak. Nah, terhadap kebijakan-kebijakan tersebut ini memang banyak yang patut dikaji. Tapi saya di sini mungkin fokusnya adalah terkait kebijakan terhadap pandemi. Oke. Nah, terhadap hal ini saya minta untuk teman-teman sekalian ini untuk kaji coba. Menurut kalian kebijakan yang paling efektif yang harusnya ditempuh oleh pemerintah Indonesia menghadapi dalam menyongsong era pasca pandemi ini bagaimana untuk bisa memulihkan perekonomian. Ini agak berat ya. Oke, jadi silakan kalian kaji bagaimana sih caranya supaya pemerintah Indonesia ini bisa survive menghadapi era pasca pandemi, karena sebagaimana yang kita ketahui dampak yang paling kelihatan pertama tentu aja adalah bensin. Ya, bensin sekarang Pertamax, Pertalite dan Pertamax Plus ya, itu udah pada naik semua bensinnya. Dan tidak menutup kemungkinan dengan adanya kenaikan bensin tadi akan berpengaruh pada kenaikan sembako dan bahan-bahan lainnya yang tentunya akan berpengaruh besar di masyarakat itu nantinya. Nah, terus memang tapi ini nggak dapat dipungkiri ya, ini memang salah satu dampak dari pandemi.
kenaikan barang atau inflasi yang tentunya nanti akan dibarengi juga dengan banyak perusahaan yang tutup, terus kemudian banyak resesi ekonomi yang mungkin juga teman-teman mahasiswa ini ada mungkin yang salah satu atau dua yang mengalami langsung dampak itu. Nah, menurut kalian sendiri, silahkan ya, kaji ya, eh, langkah apa sih yang menurut kalian paling efektif di dalam menanganin eh, dampak dari pandemi itu di Indonesia saat ini ya, kebijakan-kebijakan apa yang harusnya ditempuh oleh pemerintah Indonesia menurut kalian ya, silakan juga tulis sumbernya ya. Nah, terhadap tugas ini batas waktu pengumpulannya adalah sampai besok jam 20.10 ya, terus ya tapi besok jam 20.10 terus tugasnya silahkan boleh kalian ketik atau boleh kalian tulis tangan, tapi saya rasa lebih enak kalau diketik ya, karena saya minta untuk kalian juga memberikan sumbernya, mencantumkan sumbernya dari mana. Karena ini nanti akan dikaji secara lebih dalam ya. Karena memang Pak pada dasarnya orang hukum itu harus tahu kajiannya di mana. Oke, dalam sebuah apa namanya legal opinion ya, kalau saya boleh bilang cuma sekedar jawaban singkat aja yang jumlahnya sekitar minimal 500 kata. Dikit ya itu. 500 kata saja. Nanti silahkan kalian jawab, terus kemudian kalian upload ke Google Form yang akan saya share sebentar lagi, yaitu ini. Oke, silahkan. Ini adalah link Google Form-nya. Silahkan bisa kalian ketik secara manual untuk kemudian kalian upload jawaban kalian ke Google Form yang sudah tersedia. Sekali lagi, uploadnya nanti cukup dalam bentuk Word, ya. Nggak usah tulis tangan. Tapi kalau mau tulis tangan nggak apa-apa sih. Cuman ya nilainya sama sebenarnya. Karena memang saya di sini cuma mau melihat apakah pertama sumbernya ini dari mana, sama yang kedua hati-hati karena saya juga melihat apakah ada indikasi plagiasi di sini. Jadi harap teman-teman sekalian ini jangan mengkopas jawaban dari teman-teman yang lainnya, ya. Jadi usahakan menggunakan pikiran sendiri. Ini cuma 500 kata, gampang. Karena nanti ketika kalian nanti membuat skripsi, kalian akan kesulitan kalau misalnya belum terbiasa. Oke? Nah, ya, nanti kalau misalnya belum di post aja bisa. Nah, saya rasa saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini sampai di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya nggak bisa hadir secara langsung di menggunakan media Zoom. Tapi saya harap di pertemuan selanjutnya kita bisa hadir secara langsung menggunakan media Zoom. Dan juga mungkin dalam waktu dekat ini kita coba eh, ketemu ya secara offline di hari Sabtu. Nanti akan saya infokan selanjutnya kapan itu. Nah, saya rasa sudah cukup untuk pekan hari ini sampai di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan kata-kata ataupun teknis yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.